Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fadlila, NIM 181402117. Mata kuliah kalian presentasi dan komunikasi. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang berjudul Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknos dan logos. Teknos dan logos adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, atau hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Sedangkan informasi adalah data hasil pengolahan sistem informasi yang bermanfaat bagi penggunanya yang ditampilkan oleh komputer. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah teknologi web, bioinformatika, dan cloud computing. Pengenalan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Ada 3 komponen di dalam sistem informasi, yaitu 1. Data. Data di sini berarti itu fakta mentah, atau belum ada diedit sama sekali. Yang kedua, informasi adalah data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Yang ketiga, pengetahuan. Informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Prinsip dari teknologi informasi adalah high-tech, high-touch, yang memiliki arti menikmati sebuah kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, namun tetap harus berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tujuan dari teknologi informasi adalah memecahkan sebuah permasalahan, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Fungsi dari teknologi informasi ini sendiri adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Di dalam mempelajari teknologi informasi terdapat 3 hal, yaitu infrastruktur informasi, arsitektur informasi, dan kemampuan sistem informasi. Infrastruktur informasi adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan dan komunikasi, basis data, dan personal information management. Sedangkan arsitektur informasi adalah yaitu perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Dan yang kemampuan sistem informasi itu sendiri adalah proses transaksi yang cepat dan akurat, serta komunikasi yang cepat. Ada beberapa manfaat teknologi informasi di beberapa bidang seperti ekonomi, yaitu e-commerce dan transportasi online. Yang di dalam bidang pendidikan adalah pembelajaran secara online. Di dalam bidang kesehatan, seperti komunikasi, konsultasi penyakit secara online. Yang keempat, sosial, yaitu media sosial berbasis online seperti blog atau jejaring sosial lainnya. Ada 3 komponen utama sistem teknologi informasi, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat otak. Perangkat lunak terbagi atas 4 bagian. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi. 3. Bahasa pemrograman. 4. Bahasa query. Dalam perangkat keras juga terbagi atas 4 bagian, yaitu input device, processing unit, storage, dan output device. Nah, yang terakhir perangkat otak atau brainware. Di sini terbagi atas 3, yaitu menjadi 1. Programmer, 2. Sistem analis, yang ketiga administrator database. Berikut saya tampilkan siklus pengolahan data, mulai dari input, proses, sampai output.
Di dalam proses ini terdapat ada 4 bagian. Mulai dari origination, input, processing, output, distribution, dan yang terakhir storage. Origination, proses pengumpulan data atau pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah itu masuk ke input, memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat input seperti keyboard. Yang ketiga, processing, proses pengolahan data yang sudah diinput ke dalam sistem komputer. Lalu yang terakhir, selanjutnya output itu akan mengeluarkan hasil proses dari pengolahan data berupa informasi. Selanjutnya distribution, itu adalah mendistribusikan hasil pengolahan data kepada yang membutuhkan informasi. Yang terakhir storage, di dalam processing ada storage. Jadi ketika processing setelah diinput itu akan masuk ke dalam storage, yaitu menyimpan, lalu kembali ke processing. Selanjutnya, sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak terbagi dua, yaitu sistem kontrol dan sistem support program. Jenis aplikasi perangkat lunak ada dua, yaitu proprietary application software dan off-the-shelf application software. Bahasa pemrogramannya itu ada banyak. Satu, bahasa mesin. Yang kedua, bahasa rakitan. Yang ketiga, bahasa prosedural. Yang keempat, bahasa tidak prosedural atau terprosedur. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ada yang kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.